Nah, teman-teman Insight, ternyata di studio ini juga Mbak Novi datang ke sini nggak cuma sendirian doang gitu kan ya. Tapi Kak Novi datang ke sini itu bersama Abah Ismail. Nah, Abah Ismail ini siapa? Jadi Abah Ismail ini adalah salah satu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang sudah ditangani sama Mbak Novi ya. Sudah ditangani sama Mbak Novi kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Oke, sudah ditangani 6 sampai 7 bulan dan alhamdulillah Abah Ismail ini mengalami peningkatan yang sangat-sangat luar biasa dan bisa dibilang sekarang 90% ini Abah Ismail sudah mulai normal kembali. Nah, di studio kita udah kedatangan Abah Ismail. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget akhirnya bisa ketemu sama Abah di sini. Gimana Abah? Sibuk apa sekarang Abah? Ikut-ikut driver. Oh, nyetir. Ikut driver. Dia kan kalau kita bikin konten gitu, dia suka ikut dampingin driver gitu. Oh, oke. Jadi banyak aktivitasnya juga ya, Bah ya sekarang ya. Bah, aku pengen nanya dong, Bah. Menurut Abah sendiri nih yang selama 6 sampai 7 bulan ini sudah ibaratnya ditemani oleh Mbak Novi ini. Mbak Novi ini orangnya seperti apa sih, Bah? Seperti keluarga sendiri. Seperti keluarga sendiri. Teman dan sahabat. Oke. Apa yang Abah rasakan tuh sama Mbak Novi itu gimana? Baik atau tulus atau gimana gitu dari pertama ketemu? Ya, baik banget. Baik banget ya. Oke. Nah, Mbak Novi pertama ketemu sama Abah di mana, Mbak Novi? Aku ketemu di Cibinong, Bogor. Jadi ada info sama aku, katanya ada ODGJ yang udah puluhan tahun di situ. Terus kondisinya memprihatinkan katanya gitu. Terus aku bilang kirim fotonya sama video. Ternyata benar, kan dia tangannya kan bekas cincin sama iket-iketan. Gitu. Jadi udah pada yang waktu itu ini ya? Yang waktu itu viral itu bukan? Iya, itu viral. Itu sampai viral di mana-mana. Yang tangannya benar-benar keikat. Ini yang sebelah kiri. Boleh lihat Abah? Maaf. Tuh. Oke. Ini yang tangannya yang di bagian sini pergelangannya yang diikat-ikat sama dia. Oke. Tapi ini alhamdulillah udah sembuh ya? Sudah sembuh. Jadi semua jarinya kena cincinnya udah kekecilan lah. Oke. Gitu. Nah, jadi pas pertama kali Mbak Novi melihat profil Abah Ismail ini, apa yang ada di pikiran Mbak Novi saat itu? Waktu di pikiran aku pertama kali kan dia rambutnya gondrong, terus pakai helm, ya, terus dia kayak ada trauma tersendiri. Jadi bener-bener aku mikirnya kenapa gitu, pasti ada sesuatu gitu. Jadi waktu pertama emang niatnya aku kan ngejar dia dari jam 12:30 siang sampai jam 5 sore. Itu aku ngejar dia sampai mau dibersihin, dan alhamdulillah setelah 5 jam kita ngejar-ngejar dia mau dibersihin gitu. Dan niat aku waktu itu hanya mau mempertemukan dia dengan keluarganya. Kan dia terlantar nih, aku nggak tahu asal usul dia di mana kan, dari siapa gitu, aku rumahnya di mana aku nggak pernah tahu. Jadi aku share di YouTube, aku hanya mau dia bisa bertemu dengan keluarganya. Oke. Gitu. Sampai akhirnya ketemu sama keluarganya. Sampai akhirnya ketemu sama keluarganya, tetapi abahnya mau ikut sama aku. Oh gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita boleh tahu gitu kan ya, ada traumatis apa sih yang dialami sama Abah ini? Kalau Abah sama keluarganya nggak ada gitu. Jadi selama ini dia pas di jalan sama waktu SMA ya, Bah ya, dia pernah dipukul di bagian kepala, di belakang. Jadi makanya belakangnya maaf ya ada kayak dengkokan gitu. Di bagian kepalanya? Kepala belakang. Oke. Gitu. Jadi Abah waktu itu sempat dipukul gitu ya, Bah? Waktu SMA ya, Bah? Waktu usia belasan tahun. Waktu usia belasan tahun. Belasan tahun. Oke, nah jadi setelah itu Abah mengalami trauma yang jadi halusinasi dan kenyataan dia nggak bisa membedakan gitu. Oke. Tapi Abah masih bisa mengingat masa-masa itu ya? Masa-masa SMA. Masa SMA sama temen Ijul Suhaimi Deni main-main di kereta api. Oh, masih ingat ya? Iya, Ijul Suhaimi Deni. Abang waktu dipukul masih ingat gak? Oh, itu usia belasan sebelum SMA. Sebelum kenal Ijul Suhaimi Deni dipukul. Oh, itu dipukul. Kenapa Abah lagi iseng-iseng berantem atau gimana? Dulu main kelereng sering menang, dia iri.
main kelereng, main oke. gundu. Ah. Dulunya tadinya main kelereng. Main kelereng. Sering menang, dia sering iri dengan kemenangan Ismail Marzuki. Dipukul besoknya. Terus akhirnya dipukul gitu. Nah setelah pukul itu Abah takut gitu ya, jadi trauma gitu ya. Nggak boleh menang katanya dengan abang kelas gitu. Abah maaf, maskernya boleh diangkat? Naikin lagi. Dinaikin lagi. Nah, terus akhirnya Abah ini kenapa bisa sampai terlantar gitu? Aku nggak tahu persis seperti apa gitu kan, itu juga ada privasi keluarga gitu ya. Oke. Aku hanya tahu Abah kabur dari rumah adiknya gitu, terus Abah memutuskan emang untuk tinggal sendiri gitu, dan pada saat aku mempertemukan dengan keluarganya itu udah puluhan tahun juga nggak ketemu gitu. Oke, jadi memang udah lama banget Udah gitu lama kan. banget gitu. Tapi emang Abah yang memutuskan, bukan karena diusir atau ditelantarkan, bukan. Iya, Abah mengambil keputusan untuk tinggal sendiri gitu. Betul. Kan ya. Nah, terus pada saat proses pengejaran 5 jam itu apa yang dilakukan tuh, ngapain aja kok bisa sampai? Dia lari-lari karena dia trauma. Dia takut sama orang baru yang mungkin berniat baik gitu ya. Dia nggak mau dibantu gitu. Jadi 5 jam itu dia nggak berhenti untuk diam gitu. Jadi lari 5 jam. Kuat juga staminanya Abah ya berarti ya. Ketakutan dapat pukulan dari abang kelas dulu. Jadi trauma. Iya, pernah oke. dipukul kan. Jadi ketakutan. Jadi memang bullying itu efeknya parah ya. Banget, iya. Bullying itu parah. Jadi ya? waktu dia di jalan juga katanya pernah dipukul juga sama preman yang ada di sana. Katanya gitu. Oke. Nah, pada saat pengejaran itu akhirnya selesai gitu kan, 5 jam. Apa yang membuat Abah tuh akhirnya berhenti dan mau untuk diurus? Waktu itu ketemu titik di mana dia kayak udah capek banget kali ya 5 jam, terus dibantu sama orang untuk ditenangin sama yang biasa ngebantu dia di sana gitu. Terus ditenangin, suruh duduk, terus aku ngomong, aku ajak bercanda, aku joget-joget, dan akhirnya dia luluh. Akhirnya aku izin sama dia, Abah izin ya buka helmnya gitu. Aku potong ya rambutnya, akhirnya dia mau gitu. Selesai sampai kita bersihkan, besokannya aku janji sama diri aku, besok aku bawa dinas sosial untuk ngurusin Abah gitu. Dan alhamdulillah dibantu dengan dinas sosial Kabupaten Bogor, akhirnya Abah bisa masuk ke rumah sakit jiwa di Bogor.